Bayangkan, seorang ibu membangun usaha bersama anaknya dengan penuh harapan. Namun saat warung mulai ramai, justru anaknya sendiri yang tega menikam dengan kebohongan, ketamakan, dan kata-kata kasar. Raka tumbuh hanya dengan kasih seorang ibu, tanpa ayah sejak kecil. Ibunya janda sederhana, hidup pas-pasan, tapi penuh cinta. Suatu sore, Raka datang dengan ide besar, membuka warung makan bersama. Ia berkata manis, "Bu, kita buka warung berdua. Ibu masak, aku urus pembeli. Hasilnya kita bagi dua. Percayalah, kita akan hidup lebih baik." Senyum ibunya mengembang, hatinya luluh oleh janji anaknya. Malam itu ibunya rela membuka celengan bambu tua. Tabungan receh hasil bertahun-tahun dikumpulkan, ditambah kalung emas peninggalan almarhum suaminya. Semua ia serahkan pada Raka dengan ikhlas. "Gunakan baik-baik, Nak. Ini semua demi masa depanmu," ucapnya lirih. Raka menerima dengan wajah penuh semangat. Namun, jauh di dalam hatinya mulai muncul benih tamak, keinginan menguasai semuanya sendiri. Hari-hari awal berjalan manis. Warung selalu ramai, masakan ibu disukai banyak orang. Raka tersenyum melayani pembeli, sementara ibunya tekun di dapur. Setiap hari hasil cukup besar. Namun, saat ibunya bertanya soal uang, Raka menjawab cepat, "Tenang Bu, semua aman. Nanti aku hitung." Ibunya percaya tak ingin menduga buruk pada darah dagingnya. Padahal sejak saat itu, ia mulai menyembunyikan hasil dagangan. Seiring waktu, sikap Raka berubah. Ia sering pulang larut malam dengan alasan membeli stok. Padahal uang habis untuk rokok, nongkrong, dan traktir teman. Warung makin ramai, tapi ibunya tak menerima sepeser pun. Suatu malam ibunya bertanya lembut, "Nak, mana bagian ibu?" Katanya dibagi dua. Raka menatap tajam lalu menjawab ketus, "Bu, jangan cerewet. Kalau terus minta, usaha ini bisa hancur." Kata-kata itu menohok hati ibunya. Namun karena cintanya besar, ia menahan rasa sakit. Ia tetap memasak tiap pagi, berharap anaknya sadar. Setiap kali bertanya, jawaban yang datang hanya bentakan. Raka makin lihai menutupi kebohongan, menyembunyikan catatan warung. Tetangga mulai heran melihat gaya hidupnya berubah, sementara ibunya tetap hidup sederhana tanpa uang belanja layak. Suatu hari, tetangga bercerita bahwa sering melihat Raka membeli rokok mahal dan mentraktir teman di kafe. Ibunya kaget, tapi tetap mencoba sabar. Malamnya ia bertanya, "Nak, apa benar kau habiskan uang warung untuk hal begitu? Apa tidak lebih baik kita simpan?" Raka murka. Ia membanting piring hingga pecah lalu berteriak, "Ibu jangan ikut campur. Kalau nggak suka jangan kerja sama aku." Bentakan itu membuat ibunya gemetar. Namun Raka tak berhenti. Ia mulai membatasi peran ibunya di warung. Suatu kali ia berkata di depan pembeli, "Sudahlah Bu, jangan ikut-ikut jualan. Bikin ribet saja, aku bisa urus sendiri." Kata-kata itu seolah mengusir ibunya dari usaha yang justru dibangun dengan keringatnya. Beberapa pembeli terdiam, merasa iba melihat penghinaan itu. Meski dihina, ibunya tetap memasak diam-diam di dapur setiap pagi. Ia masih berharap anaknya sadar. Namun Raka makin berani. Semua uang dikuasai sendiri, bahkan ibunya tak diberi belanja. Saat masakan tak laku, ia menyalahkan ibunya. "Ini semua salah ibu. Masakannya nggak enak, kalau rugi jangan salahkan aku," katanya sambil membanting pintu keras-keras hingga membuat ibunya menangis. Hari demi hari ibunya semakin hancur hati. Namun ia tetap bertahan, bukan karena uang tapi cintanya. Ia melihat anaknya makin tamak, makin jauh dari kebaikan. Warung yang seharusnya jadi berkah, berubah jadi ladang dosa. Kata-kata kasar, bentakan, dan penguasaan uang membuat suasana rumah selalu panas. Namun ia hanya bisa diam, berharap doa mampu mengetuk hati anaknya. Malam itu saat kembali dari warung, ibunya menangis sendirian. Ia berdoa lirih, "Ya Allah, aku ikhlas, tapi tunjukkan pada anakku bahwa keserakahan tak akan membawa bahagia."
Jangan biarkan ia hancur tanpa sadar. Doa itu meluncur dalam keheningan. Ia tidak tahu doa seorang ibu yang tersakiti adalah doa paling cepat sampai. Itulah awal dari balasan atas dosa-dosa Raka. Setelah ibunya jarang hadir, warung mulai sepi. Rasa masakan berubah karena Raka membeli makanan jadi, dijual seolah hasil tangannya. Pelanggan kecewa, satu persatu berhenti datang. Namun, Raka menolak menyalahkan diri. Ia yakin ini hanya sementara. Padahal tanpa doa dan sentuhan ibunya, warung kehilangan berkah. Semakin hari, pendapatan makin anjlok, tapi kesombongan membuatnya buta. Meski penghasilan merosot, gaya hidup Raka tak berubah. Ia masih nongkrong di kafe, merokok mahal, bergaya sok kaya. Uang warung habis untuk foya-foya, bukan untuk kebutuhan. Ketika ibunya menegur dengan lirih, "Nak, berhentilah, simpan uangmu," Raka malah mengusir. "Kalau ibu terus campuri urusanku, lebih baik ibu pergi saja," teriaknya. Kalimat itu merobek hati ibunya, membuatnya benar-benar memilih pergi. Ibunya akhirnya meninggalkan rumah, menumpang di rumah saudara. Ia tak mau lagi menginjakkan kaki di warung. Tanpa restu ibu, usaha semakin hancur. Rasa masakan tak lagi enak, pelayanan kasar, pelanggan menjauh. Raka kehilangan arah, tapi egonya terlalu besar. Ia masih merasa bisa bangkit sendiri padahal fondasi yang menopangnya sudah runtuh. Doa seorang ibu. Hari-hari terasa panjang. Raka mulai merasakan kesepian. Teman-teman yang dulu ia traktir satu persatu menjauh. Mereka tak peduli saat ia kesulitan. Beberapa bahkan mengejek. Dulu gaya sok kaya, sekarang warung aja bangkrut. Kata-kata itu menusuk harga diri Raka. Namun ia tidak berani mencari ibunya. Karena malu dengan semua kata kasar dan pengkhianatan yang pernah ia lakukan. Malam demi malam ia duduk di warung kosong, menghitung recehan. Dulu ia bangga membanting pintu di depan ibunya. Kini ia hanya bisa menunduk dalam diam. Piring tak terjual, meja berdebu, pelanggan tak ada lagi. Semua uang sudah habis untuk kesenangan sesaat. Kini ia hanya ditemani penyesalan, tapi mulutnya masih keluh untuk meminta maaf. Ego terus mengikatnya. Sementara itu ibunya di rumah saudara tetap mendoakan anaknya. Meski dihina dan diusir, hatinya masih terikat cinta. Namun doa itu berubah. Ia tidak lagi memohon keberkahan, melainkan meminta agar anaknya diberi pelajaran. "Ya Allah, jika anakku lupa daratan, sadarkan dia dengan caramu. Jangan biarkan ia hancur semakin dalam," bisiknya setiap malam dengan mata basah. Hidup Raka kian terpuruk. Utang menumpuk karena ia meminjam sana-sini untuk menutup biaya warung. Para pemasok menagih keras, bahkan ada yang mengancam. Ia bingung, tak punya uang, tak punya teman, dan tak lagi punya warung yang ramai. Semua pintu tertutup. Itulah harga yang harus ia bayar karena menutup pintu hatinya pada ibunya sendiri. Pada suatu malam hujan, Raka menatap meja kosong. Teringat wajah ibunya. Setiap kata kasar yang ia lontarkan, setiap bentakan, semua terputar jelas di kepalanya. Tangannya gemetar, matanya panas. Ia baru sadar, warung ini hanya hidup karena doa ibunya. Tanpa doa itu, semua runtuh. Untuk pertama kali, ia menangis. Bukan karena kehilangan uang, tapi karena kehilangan hati ibunya. Dengan langkah berat, ia mencoba mencari ibunya. Ia datang ke rumah saudaranya dengan wajah kusut, pakaian kotor, dan mata bengkak. "Bu, maafkan aku," katanya lirih, tersungkur di hadapan ibunya. Air mata jatuh deras. Ibunya hanya diam, menatap dengan luka yang dalam. Ia tahu doa telah dijawab. Anaknya akhirnya merasakan arti kehilangan. Pesan moral dari kisah ini jelas. Keberhasilan tanpa restu ibu hanyalah fata morgana. Durhaka mungkin membuatmu tampak kuat sesaat, tapi perlahan hidupmu runtuh. Doa ibu adalah sumber berkah, dan kutukan ibu yang tersakiti bisa jadi awal kehancuran. Raka belajar dengan cara pahit bahwa tidak ada kekayaan yang bisa menggantikan air mata seorang ibu.